Cerita dibuka pada tahun 1979, tepatnya di kota Lillian, Ohio, di mana terlihat semua orang sedang berduka atas kematian wanita bernama Elizabeth setelah terlibat kecelakaan di tempatnya bekerja, yaitu pabrik baja. Elizabeth meninggalkan anaknya yaitu Joe Lamb yang berusia 14 tahun dan suaminya yang merupakan wakil sheriff bernama Jackson Lamb. Selama acara duka, rekan kerja Elizabeth yaitu Louis Dinard datang untuk mengucapkan bela sungkawanya. Namun Jackson langsung mengusirnya dan menyalahkan kematian istrinya pada Louis, karena pada saat itu Louis mabuk berat sehingga Elizabeth harus menggantikan shiftnya. Jackson pun membawa paksa Louis ke dalam mobilnya dan memborgolnya. Sedangkan Joe terus mengenang ibunya dengan melihat leontin peninggalannya. 4 bulan kemudian setelah pulang sekolah, teman Joe yaitu Charles membahas tentang proyek film yang akan mereka buat. Sebelumnya, Charles dan yang lainnya memang sering iseng membuat film horor atau action karena hobi. Dan untuk film berikutnya, Charles rencananya akan mengajak Alice Denners yang merupakan putri dari Louis untuk bergabung dengan mereka. Saat pulang ke rumah, Joe mendapati ayahnya sering merenung setelah istrinya meninggal. Jackson kemudian membawa Joe untuk makan malam. Di situ Jackson mengungkapkan kalau ia ingin Joe menghabiskan waktu libur sekolahnya untuk banyak-banyak les dan kurangin waktu-waktu bermain. Di tengah malam, Joe diam-diam menyelinap keluar rumah dan berkumpul dengan teman-temannya yaitu Charles, Preston, Martin, dan Carrie. Mereka duduk sambil nyanyi-nyanyi sampai akhirnya Alice datang membawa mobil yang ia ambil dari ayahnya. Saat melihat Joe, Alice pun terkejut karena ia masih di bawah umur dan tidak punya SIM. Alice khawatir kalau nantinya Joe akan melaporkannya ke ayahnya, tapi Joe meyakinkannya kalau ia tak akan memberitahu hal ini ke ayahnya. Tak berlama-lama, Alice pun membawa mereka ke sebuah depo kereta yang akan menjadi lokasi syuting film mereka. Setibanya di depo kereta, mereka segera menyiapkan perlengkapan mereka termasuk kamera Super 8 yang digunakan untuk merekam. Mereka lalu mulai merekam adegan Alice bersama Preston yang seolah-olah sedang ribut. Di tengah syuting itu, sebuah kereta barang melaju dengan sangat kencang. Di saat itulah Joe salpok dengan mobil yang melintas dan dengan sengaja menabrakkan mobilnya ke kereta. Alhasil, kecelakaan besar pun terjadi. Sedangkan Joe serta yang lainnya langsung pergi meninggalkan depo itu untuk berlindung. Karena terlalu panik, Alice pun akhirnya terpisah dari rombongan. Setelah kejadian itu, Joe dan lainnya mendekati kereta yang sudah hancur lebur. Untungnya Alice juga berhasil selamat dari kejadian itu dan bergabung dengan mereka. Joe serta kawan-kawannya lalu melihat-lihat sekitar dan mengecek mobil yang terlibat kecelakaan tadi. Ternyata yang membawa mobil itu adalah guru biologi mereka yaitu Dr. Woodward. Meskipun kejadian tadi cukup mengerikan, tapi Woodward berhasil selamat dari kecelakaan ini. Dr. Woodward juga meminta anak-anak agar tidak menceritakan kejadian ini ke siapa-siapa, atau jika tidak mereka akan celaka. Tak lama kemudian, tim Angkatan Udara AS yang dipimpin oleh Kolonel Nelek pun telah tiba. Jadi Joe dan yang lainnya pun langsung cepat-cepat pergi sebelum ketahuan. Tapi sebelum meninggalkan tempat itu, Joe mengambil sebuah kubus yang berserakan dari gerbong kereta. Begitupun dengan Charles yang mengambil kameranya meskipun pecah. Alice lalu mengendarai mobilnya sambil keplak-keplak kopling, sedang yang lainnya berjanji satu sama lain untuk tidak menceritakan kejadian ini ke siapapun. Keesokan harinya, kubus yang Joe pungut semalam mulai bergerak-gerak sendiri. Joe kemudian pergi ke rumah Charles, di mana mereka melihat berita di mana-mana tentang kejadian semalam. Menurut berita yang beredar, Dr. Woodward tertidur saat mengendarai mobilnya, sehingga terjadilah laka dengan kereta. Tapi bukannya ngeri, Charles malah bersemangat untuk memperbaiki kameranya karena pasti mereka momen seru semalam. Jadi Joe dan Charles pun langsung pergi ke tukang servis. Meskipun kamera milik Joe tak bisa diperbaiki, namun mereka masih bisa mencetak film yang mereka rekod dan melanjutkan syutingnya dengan meminjam kamera ayah Joe. Keduanya lalu lanjut menemui Alice untuk mengajaknya melanjutkan syuting filmnya. Namun Alice sepertinya trauma atas kejadian semalam dan menolak untuk bergabung membuat film bersama mereka lagi. Obrolan mereka lalu berhenti saat ayah Alice yaitu Louis Dinard datang dan menyuruh Joe agar tidak datang ke rumah Alice lagi.
Ellis yang ketakutan pun langsung masuk ke rumah sambil memberitahu Joe kalau ia akan berusaha untuk bergabung dengan mereka lagi. Joe, Ellis, serta yang lainnya kemudian melanjutkan syutingnya mereka menggunakan kamera ayah Joe di atas tebing. Setelah selesai syuting, Joe memantau tempat kejadian kecelakaan dan menyadari kalau kereta itu milik militer angkatan udara. Di samping itu, Jackson tiba di lokasi kecelakaan untuk mencari tahu penyebab kecelakaannya. Meskipun Jackson berusaha menggali informasi, namun Kolonel Nelek meyakinkan kalau kecelakaan ini segera dibereskan dan tak ada hal apapun yang membahayakan. Di saat itulah Jackson melihat para tentara sedang mengumpulkan kubus putih aneh dan terlihat sedang menyelidiki sebuah jejak-jejak di tanah, sehingga semakin memperkuat kecurigaannya. Untuk itu, Jackson pun melaporkan hal ini ke Sheriff Pruitt. Namun Sheriff Pruitt lebih percaya kepada Nelek bahwa tak ada yang perlu dikhawatirkan dan berpikir kalau Jackson terlalu berlebihan. Di malam harinya, Sheriff Pruitt pergi ke Cobdes sekalian isi bensin. Tapi saat isi bensin, tiba-tiba terdengar suara aneh dari sema-sema. Di saat itulah makhluk misterius menyerang serta membawa Sheriff Pruitt dan merusak mobil patrolinya. Karyawan Cobdes itu pun kebingungan melihat kekacauan di luar. Sampai akhirnya makhluk misterius itu pun menampakkan dirinya hingga membuat karyawan itu lari ketakutan. Namun sayangnya ia tak bisa menghindari amukan makhluk tersebut. Keesokan harinya Jackson mendapati tempat kejadian. Anehnya kamera CCTV di Cobdes juga tak merekam apapun untuk dijadikan bukti tentang hilangnya Sheriff Pruitt. Selang tak lama Jackson mulai mendapatkan banyak laporan dari para warga, mulai dari generator mobil hilang dalam jumlah banyak, hewan-hewan peliharaan pada hilang, sampai peralatan listrik mengalami error. Bersamaan dengan itu, mobil-mobil militer juga mulai berdatangan tanpa penjelasan. Hal ini pun membuat Jackson semakin khawatir. Saat hari mulai gelap, Jackson dan deputi lainnya berkumpul untuk membahas keanehan-anehan ini, termasuk kegiatan militer yang Jackson lihat di tempat kejadian. Di saat yang sama, Joe tak sengaja mendengar percakapan mereka, jadi ia pun segera menghubungi Charles melalui radio. Joe mengungkapkan kalau para militer menyelidiki jejak di tanah tempat kejadian, yang tak lain adalah jejak mobil ayah Ellis. Tapi Charles terlihat tidak mau membahas hal ini lagi dan lebih memikirkan proyek filmnya. Are you gonna come and help me tomorrow or not? We're taking tire prints from the crash. Di sisi lain, seorang teknisi yang sedang memperbaiki listrik melihat benda-benda terlempar ke atas. Dan saat ia mencari tahu, ternyata makhluk misterius itu sudah ada di depannya yang kemudian langsung menangkap teknisi tersebut. Di pagi harinya, Jackson melakukan pertemuan dengan warga-warga kota Lillian. Di situ salah satu warga mengaku kalau ia mendapat sinyal melalui radionya yang menangkap percakapan militer. Setelah mendapatkan kode radio tersebut, Jackson pun langsung mengeceknya dan mendapati kalau itu merupakan operasi rahasia dengan kode nama Operasi Walking Distance. Di tengah kacauan itu, Jackson bertemu dengan Lois Danner di kantor polisi yang meminta Jackson agar tidak mendekati Ellis lagi. Karena hal itulah, Jackson pun menemui Joe serta teman-temannya yang sedang syuting di depan rumah Dr. Woodward. Di situ Jackson langsung merebut kameranya dan minta Joe agar tidak banyak main-main lagi. Bersamaan dengan itu, Jackson melihat para militer sedang membawa berkas-berkas serta barang-barang milik Dr. Woodward. Ia lalu menemui langsung Kolonel Nelek dan menyinggung tentang operasi Walking Distance. Alhasil mau tak mau, Nelek pun mengajak Jackson untuk mengobrol secara rahasia di tempat yang ditentukan. Saat sampai di rumah, Jackson memperingatkan Joe agar menjauh Ellis dan dilarang bergabung dengan tim film proyeknya lagi. Setelah memarahi Joe, Jackson pun pergi menemui Kolonel Nelek. Tapi sesetibanya di sana, Jackson malah dikepung oleh beberapa militer dan kemudian ditahan. Sementara itu, Joe yang sedih lalu pergi ke makam ibunya untuk curhat. Di saat itulah ia mendengar suara dari garasi dekat kuburan, dan terlihatlah kalau ada sesuatu yang menggali tanah di dalamnya. Melihat hal itu, Joe pun lari ketakutan dan pulang ke rumah. Di sisi lain, Kolonel Nelek menemui Woodward yang sedang dirawat. Nelek kemudian meminta Woodward untuk memberitahu di mana ia menyembunyikan berkas penelitiannya dan mengungkapkan siapa saja yang mengetahui penelitian tersebut. Ternyata makhluk misterius yang meneror kota itu adalah alien yang jatuh ke bumi, dan kubus-kubus putih yang sebelumnya kita lihat adalah rangka-rangka pesawat ruang angkasanya. Para militer lalu merekrut Woodward untuk meneliti alien tersebut. Namun Woodward malah merasa kasihan dengan alien itu dan mencoba membantunya untuk melarikan diri dari bumi. Karena hal inilah, Nelek pun memecat Woodward dari penelitian
dan Woodward masih mencoba membebaskan alien itu yang menyebabkan kecelakaan kereta tempo hari terjadi. Who else might know? Sementara itu, Alice menyelinap ke kamar Joe untuk mengobrol sebentar. Joe lalu memperlihatkan kalung liontin peninggalan ibunya. Mendengar Joe yang membahas tentang almarhum ibunya, Alice pun mengungkapkan simpatinya dan minta maaf atas kelalaian ayahnya dalam kematian ibu Joe. Di tengah obrolan itu, mereka dikejutkan dengan kubus yang Joe pungut dari tempat kecelakaan yang tiba-tiba bergerak dan terbang menembus dinding. Tak lama kemudian, Alice kembali ke rumah yang kemudian disambut oleh ayahnya yang sedang mabuk dan merokok di ruang tamu. Karena kesal dan perilaku ayahnya itu, Alice pun minggat menggunakan sepedanya. Sedangkan Louis yang mabuk mencoba mengejarnya dengan mobilnya. Di tengah perjalanan, Louis sedikit oleng dan berakhir menabrak mobil lain. Mau tak mau, Alice pun berhenti sejenak, tapi tanpa disangka makhluk alien itu muncul dan membawa Alice pergi. Louis yang melihat kejadian itu pun segera keluar dari mobilnya yang rusak. Namun upaya itu terlambat. Di tempat lain, para anggota militer dengan sengaja membakar lahan kosong dan hutan di dekat kota Lilian. Keesokan harinya, Joe dan Chalice mengambil film kamera Super 8 Chalice yang sudah dicetak. Joe lalu wadul tentang benda kubusnya yang tiba-tiba terbang sendiri. Hal ini malah membuat Chalice kesal karena sebelumnya ia sudah memperingati Joe agar tidak memungut apapun di tempat kejadian. Keduanya lalu kembali ke rumah Joe, di mana mereka menonton film yang sudah dicetak. Disitulah mereka terkejut saat makhluk alien itu dengan jelas tertangkap kamera Super 8. Di saat itulah mereka mendengar suara sirine peringatan dan mendapati semua warga sudah berlarian dengan panik. Selain itu, para personel militer juga membantu mengevakuasi semua orang untuk dibawa ke pangkalan. Alasan yang beredar adalah terjadi kebakaran besar di dekat kota Lilian, dan jika terus merembet maka bisa mengenai pabrik kimia kota yang akan menyebabkan kekacauan besar. Namun tanpa mereka ketahui kalau sebenarnya semua ini sudah direncanakan oleh para militer. Joe dan Chalice lalu bergabung dengan warga lain untuk pergi ke pangkalan militer menggunakan bus. Setibanya di sana, Chalice kemudian bertemu kembali dengan keluarganya dan teman-teman lainnya. Sedangkan Joe masih mencoba mencari ayahnya, namun malah bertemu dengan Louis. Louis kemudian menceritakan kejadian yang menimpa Alice. Alhasil Joe pun bertekad untuk menyelamatkannya. Joe lalu mengumpulkan Chalice serta yang lainnya, dan dengan bantuan pemilik toko kamera bernama Donnie, mereka pun akhirnya bisa kembali ke kota. Tujuan pertama mereka adalah sekolah untuk mencari berkas penelitian milik Dr. Woodward. Dengan begitu, mereka bisa mempelajari tentang makhluk alien itu untuk menyelamatkan Alice. Di sisi lain, Jackson mencoba melarikan diri dengan menjatuhkan salah satu petugas dan menyamar sebagai bagian dari mereka. Ia juga meledakkan salah satu mobil untuk mengambil perhatian anggota militer lain, sehingga ia bisa kabur dari tempat tersebut. Kita kembali lagi ke Joe, Chalice, Carrie, Martin, dan Donnie yang sampai di sekolah dan langsung membobol karavan milik Woodward. Di situ mereka lalu menemukan banyak rekaman film tentang informasi-informasi makhluk tersebut. Tercatat kalau Dr. Woodward memiliki ikatan emosional dengan makhluk itu, sehingga membuat Woodward sadar bagaimana sedihnya dan marahnya makhluk itu yang ingin kembali ke planet asalnya. Bersama dengan itu, Jenderal Nelek dan tentara lainnya ternyata tiba setelah melacak mereka. Para tentara lalu menyita semua bukti termasuk liontin milik Joe. Mereka juga membawa anak-anak ke dalam bus untuk kembali ke pangkalan. Sementara itu, Jackson sampai di pangkalan dan langsung mencari Joe, namun ia tidak menemukan dimanapun. Sampai akhirnya ia mendapatkan semua informasi dari Preston yang tak ikut serta dengan lainnya. Di samping itu, di tengah perjalanan, bus milik militer yang ditumpangi Joe serta kawan-kawan diserang oleh makhluk alien itu yang kemudian menggulingkan busnya. Tak hanya itu saja, makhluk raksasa itu juga membobol ke dalam bus dan membunuh para tentara sekaligus Kolonel Nelek. Sedangkan Joe serta teman-temannya berhasil melarikan diri keluar dari bus. Kembali lagi ke pangkalan, terlihat Jackson mengajak Louis bergabung untuk menyelamatkan anak-anak mereka.
Sementara itu, Joe dan lainnya lalu disusul oleh Donnie yang sedang mabuk. Jadi mau tak mau, Joe pun mengendari mobilnya untuk pergi ke kota. Tapi di tengah jalan mereka mendapati tank militer yang rusak sedang saling melemparkan senjata mereka, sehingga terjadilah kekacauan besar. Dalam kejadian ini, Martin terluka yang akhirnya memaksa Charles tetap tinggal untuk menemaninya. Sedangkan Joe dan Carrie pergi ke garasi dekat pemakaman. Di sanalah mereka mendapati terowongan besar yang mengarah ke kota sebelah. Tanpa ragu, Joe dan Carrie pun masuk ke dalam terowongan tersebut. Sampai akhirnya mereka tiba di sarang makhluk itu yang berada tepat di bawah menara air yang dipenuhi dengan mesin-mesin serta barang-barang warga yang hilang. Selain itu, si alien juga menggantung orang-orang yang ditangkapnya, termasuk Sheriff Pruitt dan Alice. Lalu untuk menyelamatkan Alice, Joe meminta Carrie agar mengalihkan perhatian makhluk itu dengan menyalakan kembang api. Alhasil si alien pun mendatangi suara kembang api itu, sedangkan Joe berhasil melepaskan Sheriff Pruitt, Alice dan warga lainnya yang bernama Ina. Setelah itu mereka kemudian mencoba mencari jalan keluar. Tapi saat mereka menelusuri terowongan tersebut, si alien muncul untuk menangkap Pruitt dan Ina. Melihat hal itu, Joe, Alice, serta Carrie pun langsung lari ketakutan. Sampai akhirnya mereka berhenti karena jalan buntu. Di saat itulah, Joe mencoba berkomunikasi dengan si alien. Meskipun awalnya agresif, tapi makhluk itu mulai tenang setelah sadar kalau Joe tidak menyerang. Bersamaan dengan itu, si alien mendengar suara dari sisi terowongan lain. Jadi makhluk itu pergi ke arah suara tersebut, sehingga Joe, Alice, dan Carrie bisa melarikan diri. Ketiganya lalu berhasil keluar dan berkumpul di dekat menara air. Disitulah mereka melihat benda-benda logam berterbangan dan menempel di puncak menara air. Hal itu juga terjadi pada kubus-kubus putih yang akhirnya kembali membentuk pesawat ruang angkasa milik si alien. Selang tak lama, Jackson dan Louis tiba yang akhirnya berkumpul kembali dengan anak-anak mereka. Sedang si alien lalu memanjat menara itu untuk masuk ke dalam pesawat ruang angkasanya dan kemudian terbang ke langit. Kini kota Lilian pun aman kembali serta terjawab sudah siapa di balik kekacauan yang terjadi akhir-akhir ini. Dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alucita film Super 8 yang dirilis pada tahun 2011. Semoga kalian terhibur dengan alucita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.